dan alhamdulillah sudah mendapatkan hasil. Berbasis masyarakatnya ini terpertahankan. Ya. Peluang untuk ditingkatkan terus ada? Ada, sudah berjalan ya. Ya. Iya, menyewakan rakit bambu. Rakit bambu itu kan untuk membawa kayu dari dalam hutan keluar. Nah sekarang untuk disewa orang? Untuk dibawa Vino G. Sebastian, Sesi Ratnasari. Begadang itu menjadi lokasi beberapa event besar di Sumatera Barat. Ini kan buah nipah yang sekarang viral mungkin di media sosial. Ini yang buah nipah yang selama ini terbuang sekarang udah jual ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu lagi dengan Dangau Inspirasi Channel. Sore ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu-tamu istimewa kita, tim Sanak. Ini memang kelompok profesional di bidang pariwisata. Saya pikir tidak ada tandingan di Sumbar ini. Khusus CBT. CBT bacanya CBT-nya. Community Based Tourism. Pariwisata yang berbasis masyarakat. Pariwisata yang memberikan keuntungan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Bukan untuk orang kaya-kaya, tapi untuk masyarakat. Oke, ini kita mau memperbincangkan dengan tim Sanak. Tim Sanak ini di samping satu tim yang siap dipanggil kemana saja, kapan saja, tapi orang-orang profesional yang punya aktivitas pariwisata masing-masing di tempatnya. Jadi mereka punya modeling. Nah inilah perbincangan kita sore ini. Kita mulai dari mana? Nah dengan Bang Ritno ini lah. Bang Ritno. Bang Ritno ini cocok. Bang Ritno ini memang seorang aktivis lingkungan. Ya. Pramuka. Ya banyak macam-macam beliau ini. Tapi aktivis lingkungan intinya. Beliau penggerak pariwisata di Nyarai dan LRT ya. Silakan Ritno sambil perkenalkan diri ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dangau Inspirasi Channel, nama saya Ritno Kurniawan. Saya merupakan Ketua Pondarwis dan juga perintis kegiatan ekowisata Nyarai di Desa Wisata Nyarai, Nagari Selibutan, Lubu Alung, dan juga mendirikan sebuah usaha yang berkarya lokal dan juga berkegiatan dengan masyarakat, yaitu di bidang arung jeram. Ya. Yang kita buat dengan nama LR Rafting. LR Rafting itu merupakan singkatan ya, kepanjangannya Lestari Alam Rafting. Oh, Lestari Alam Rafting. Lestari Alam Bukan Lubu Alung ya. Bukan. Saya pikir Lubu Alung ya. Tapi lokasinya Lubu Alung. Ya, oke. Ya. Baik Bang Ritno, jadi itu aktivitas sehari-hari. Ya. Yang saya pertanyakan, ini kan betul-betul aktivitas berbasis masyarakat, Ya. kepariwisataan. Ya. Kira-kira sejauh mana pemberian manfaat ini? LR Rafting ini untuk masyarakat di daerah 3 desa, 4 desa itu daerah. Tiga negari. Tiga negari dilalui itu ya. Ya. Nah, oke. Ya. Bisa diberitahu kawan-kawan nih? Ya. Yang pertama mungkinnya LR Rafting itu berangkat dari namanya Pok Darwis Nyarai. Pok Darwis Nyarai. Ya, yang merupakan kegiatan di bidang lingkungan dan kehutanan yang berlokasi di Nyarai, tepatnya di Bukit Barisan 1. Di situ kita menginisiasi programnya dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, yang mana kita melibatkan masyarakat sebagai pemandu wisatanya. Yang dulunya mungkin kawan-kawan di situ fokus akan hasil hutan yang terutama kayu, Ya. logging, dan kita inisiasi dalam bentuk kegiatan kepariwisataan itu dimulai dari tahun 2013 ya. 2013 ya. Ya, dan sampai saat sekarang. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan hasil sampai Itu yang di sekarang. Nyarai itu ya? Di Nyarai ya. Dan tentunya yang namanya pariwisata kita butuh pengembangan. Ya. Tentu kita mau pengembangan ke ranah yang namanya tubing, arung jeram, kita adakan simulasi, uji coba. Rupanya di Nyarai nggak cocok karena debitnya kecil, Ya. batunya besar. Nah, kita pindah ke Sungai Batanganai namanya. Ya, ya. Nah, di Sungai Batanganai ini kita melewati 3 nagari atau 3 desa. Yang pertama Guguk, yang kedua Anduriang, dan Lubu Alung itu sendiri. Dan di situ kita berkegiatan dalam bentuk kegiatan arung jeram. Nah, di situ kita melibatkan masyarakatnya selaku pemandu wisata arung jeram. dua sebagai pemandu wisata. Ya, wisata. Sudah sertifikat mereka? Sudahnya. Berapa orang?
Itu total ada 38 orang. 38 orang pemandu wisata bersertifikat. Sertifikat. Oke. Ada penyedia jasa makanan. Ya. Itu kita hitung tahun kemarin kita sudah memberikan kalau kita uangkan ya dalam bentuk uang itu 160 juta ke Nagari, itu dalam bentuk makan. Oh, itu kontribusi ke Nagari. Iya. Ya. Kalau kontribusi ke Nagari itu ada lagi. Ada lagi. Ya, itu dalam bentuk nilai uang kalau kita rupiahkan Rp3.000 per pengunjung. Per pengunjung. Iya. Kita punya perahu berapa? Alhamdulillah kita punya perahu sekarang 29 unit. 29. Aktivitas setiap hari, setiap minggu atau berapa? Tiap harinya. Tiap hari ada Tiap aktivitas. hari ada aktivitas. Oh, itu ramai kalau dikunjungi itu ya. Iya, Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Rata-rata kalau untuk bulanannya kalau paling ramai itu bisa 700 Per bulan. per bulan. Kalau standarnya bisa di angka 400, paling banter tuh 200-an lah kira-kira. Alhamdulillah. Paling kurang. Paling kurangnya. Ya. Tapi Yang kalau- pengunjungnya tidak hanya dari Sumbar, dari luar banyak juga. Iya, terutama Riau mungkin ya. Oh, Riau ya. Ya mudah-mudahan lah ke depan akan bisa lebih menarik ya dan bisa dikembangkan. Tapi yang terpenting perlu dikawal itu adalah betul-betul berbasis masyarakatnya ini terpertahankan. Iya. Ini hati terpertahankan. Nanti bisa dicaplok oleh pemodal itu. Karena biasanya pemodalnya datang setelah orang merintis. Rintisan selesai, yang paling berat itu kan merintis. Ya. Kita bertabrakan dengan ular, dengan harimau segala macam, enak aja monyet datang ngambil lokasi. Itu kan susah kita. Ya, ini hati-hati. Baik, kita itu Bang Rino ya, sambil berdoa mudah-mudahan maju ke depan ya. Amin. Ya, itu pengalaman di basis beliau. Ya, punya hutan lindung, punya basis sungai. Ini Ajo. Nah, Ajo ini ketua tim sana ya. Ketua tim sana. Kebetulan tua. Ya. Beliau ini orang seni. Jadi semua aktivitas kesenian Padang Pariaman itu asli Pariaman ya. Pariaman. Padang Pariaman. Padang Pariaman. Itu dikemas Kemas. menjadi satu paket seni Ya. untuk pariwisata. Pariwisata. Bisa diceritakan Jo? Iya. Berapa kelompok masyarakat itu sekarang? Ya. Sekarang itu kami menamakan gerakan kami itu dengan Batajau. Batajau itu Batajau. Batajau. Ya. Batajau itu singkatan dari Bursa Pertunjukan Jasa dan Usaha Seni. Bursa Pertunjukan Jasa Usaha Seni. Seni. Ya. Awalnya kan Berarti mendatangkan uang. mendatangkan uang. Ya jasa dan usaha harus mendatangkan uang ya. Pasti. Untuk masyarakat. Masyarakat. Oke. Awalnya kita merasa bahwa Padang Pariaman itu tidak punya event dalam skala besar yang bisa memunculkan seniman-senimannya. Karena memang tidak ada event yang teragendakan secara khusus, dibiayai secara khusus, kemudian meledak dan terkenal seperti event di daerah lain. Bisa dikatakan Padang Pariaman itu miskin dengan event kesenian, gitu. Kecuali event-event yang sifatnya tradisi yang memang sudah jadi membiasa di masyarakat seperti Alek Nagari, itu event-event dahsyat. Nah, Batajau ini berapa unit sekarang? Di berapa lokasi atau berapa negari? Kita pernah menggelar festival itu di Parik Malintang, Balahilia, Sungai Saria Indua, kemudian di Bisati, kemudian Bukan kelompok-kelompoknya itu. ya kelompok-kelompoknya itu lahir di berapa totalnya? totalnya ada sekarang tuh sekitar 12 kelompok semuanya. Itu yang bergerak di Padang Pariaman. Padang Pariaman kayaknya. Peluang untuk ditingkatkan terus ada? Ada, sudah berjalan ya. Ya. Sudah berjalan, contohnya kita dipercaya waktu itu untuk menggarap karya dalam rangka promosi MTQ nasionalnya. Nah, MTQ nasional, jadi untuk waktu itu COVID, jadi kita bikin karya berbasis digital untuk ditayangkan di YouTube. Nah, itu kita menggarap promosinya. Akhirnya dari gerakan kampung saja pindah membuat festival dari nagari ke nagari. Nah, kemudian banyaklah kemudian tawaran-tawaran untuk kami kerjakan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, alhamdulillah. Memang beliau ini orang seni. Ya. Seni rakyat bisa dikemas menjadi seni yang bisa diangkat ke atas. Ya. Benar. Dan Batajau. bermanfaat bagi masyarakat. Oke, Jo. Kita lanjut ke adik kita yang gagah ini. Bang Yadi. Nah, beliau ini di Taram ini. Apa nama daerah? Kapalo Banda. Kapalo Banda, Taram, 50 kota. Ini penggiat wisata. Ini bergerakannya luar biasa. Bang Yadi ini udah berapa orang dipekerjakan? Silakan sambil perkenalkan diri Bang Yadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yadi. Saya dari Taramnya. Ya.
Kapalo Banda Taram. Taram ya. Yang dipekerjakan terakhir 62 orang pemuda pengangguran yang di SK-kan. Dia SK-kan di Nagari. Di Nagari. Untuk bekerja di kawasan wisata. Di kawasan ekowisata Kapalo Banda. Aha. Ditambah 37 orang yang belum di SK-kan tapi namanya THL. Tenaga harian lepas. Ini udah kayak pemerintah ini. Ada pula honorernya. Ini beda, satu Nagari, satu negara ya. Salam untuk Pak Walinya. Ya. Siap. Hebat. Terus Yang terlibat di aktivitas Pulau Bandai, mulai orang pedagangnya ada. ya, Ada menyewakan rakit bambu Ya. ada. Apa lagi itu? Benen. Benen. Ya, coba berapa orang semua. Totalnya masyarakat yang terlibat di Taram itu. Di Pulau Bandai itu. 37 kepala keluarga di rakit benen, mantan-mantan penebang kayu, Nyek. Dua mantan penebang kayu. Iya, menyewakan rakit bambu. Rakit bambu itu kan untuk membawa kayu dari dalam hutan keluar. Nah sekarang untuk disewa orang. Untuk dibawa Vino G. Sebastian, Sesi Ratnasari. Terus 27 kepala keluarga di menyewa benen. Oh ada benen. Iya, pelaku kuliner dan kria masyarakat sekitar dan juga masyarakat pedagang-pedagang itu lebih kurang 550 orang 550 orang UMKM UMKM yang terlibat tersebar ya di Pulau Bandai. di Kapalo Banda. Berarti Terakhir saya dengar ada juga punya off-road. ya baru. Ya? Baru. Itu melibatkan berapa mobil off-road? Itu tergantung permintaan. Bukan yang terlibat mobil off-roadnya. Kan udah ada nomor pemiliknya semua. Iya. Berapa mobil semua? Hampir 100 off-roader. Wah. Kita libatkan komunitas off-roader. Kalau begitu saya bisa nitip mobil juga di sana ya. Siap. Ah ini yang namanya pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata. Semua orang terlibat menikmati keuntungan. Malah pemilik mobil Toyota, Hartop, Jimny segala macam untuk off-road itu bisa disewa juga. Iya. Available bagi drivernya, Iya. driver off-roadnya. Ya toh? Iya. Jadi ini yang maksudnya pariwisata yang berbasis masyarakat itu. Ini yang harus kita kembangkan di Sumatera Barat minimal. Kalau bisa di Republik ini, di Sumbar lah minimal. Ini harus kita kembangkan. Yang macam-macam juga yang lain, yang memiskinkan orang. Ini harusnya. Gitu. Ya. Ya. Nah, ini tokohnya. Ini. Ya. Hebat. Kontribusi ke negara ada enggak tuh? Kontribusi kita target 250 juta untuk pendapatan asli Nagari. Oh, untuk 100 PAD Nagari ya. Untuk PAD Nagari, 125 juta untuk pemuda Nagari. Oh, pemuda dapat juga. Ya, pemuda Nagari dia kan ada membangun seninya, Oh. ya, Bang Ajo. Oh. Terus 125 itu dana pokir ketua untuk sosial. Oh, pakai dana pokir ketuanya untuk sosial. Iya. Sosial maksudnya itu untuk para anak sekolah atau Anak sekolah dapat, lansia dapat, Guru itu mengaji. jalan ke masjid dapat. ya artinya orang tidak bisa berkontribusi dalam pariwisata itu karena mungkin ekonomi Iya. atau karena dia Fisik. masih kecil, sekolah segala macam. Dipakailah dana pokir ketua. Iya. Jadi itu dana yang dibagi-bagikan dari keuntungan kepariwisataan. Iya. Alhamdulillah. Ini yang benar ini. Ini harus ditiru di Republik ini. Saya pikir belum ada ini. Dalam teori ada. Sekarang kemudian didengungkan itu. Pembangunan yang inklusif, Sustainable. berkelanjutan. Wah. Baru didengungkan oleh Pak Gubernur kita ini. Ke depan pembangunan inklusif berkelanjutan. Ini dia. Jangan salah pengertian yang nanti inklusif orang inklusif kita ini. Jadi orang yang tidak mampu pun dibagi untuk sumbang sosial segala macam. Ini hebat ini. Biar cerah semua orang. Ini orang banyaknya tidak pada tahu ini apa inklusif orang inklusif dia. Saya yakin saya. Yang konkretnya bukan ini dia. Terima kasih. Wah, Anda sudah bikin modeling. Ya, modeling. Oke, kita lanjut ke yang cantik ini. Ini yang tercantik di antara kita ini yang tercantik. Silakan kita sambil perkenalkan diri dari Kubu Gadang, penggiat wisata Kubu Gadang. Lengkap dengan berat badan. Ya, silakan. Ya. Oke, sahabat Danau Inspirasi, saya Yuliza Zen, saya pengelola Desa Wisata Kupu Gadang.
Jadi Kubu Gadang itu dirintis sejak umur saya 21 tahun. Jadi 10 tahun sekarang saya Sudah 10 tahun aktif. 10 tahun. Ya. Jadi terinspirasi dari desa-desa wisata yang sudah lahir di Sumatera Barat khususnya, yaitu ada desa wisata Ranti dan desa wisata Sanjay Ya, waktu itu. ya. Jadi kita berpikiran kalau kampung orang bisa, kenapa kita tidak? Nah, Itu kira-kiranya. Jadi hari ini kita ada 22 homestay. jadi di Kubu Gadang sudah ada 22 homestay. Oh iya, 22 homestay. Oh. Itu awalnya dari 2015 itu 2 homestay, jadi sekarang sudah 22. Sudah sertifikat? Ada 7 yang Oh, sudah. 7 sudah. Sertifikasi Sertifikat higienis lah ya. Iya, CHSE. CISE. Oh, udah bagus. Udah 7 ya. Iya. Kubu Gadang itu menjadi lokasi beberapa event besar di Sumatera Barat. Ini kan punya aula segala macam. Ada. Jadi kita punya paket juga sekolah desa wisata. Oh, punya Jadi, paket sekolah wisata. Iya. Ah. Jadi orang bisa belajar langsung desa wisata dari atraksinya, homestaynya, aulanya, dan bagaimana arrange acara itu supaya ini bisa menjadi satu paket Atraksinya wisata. apa aja itu? Jadi atraksinya ada silik lanyahnya. Silat lanyah. Silat di lumpur. Oh, yang bersilat di sawah itu ya. Sawah. Terus ada permainan tradisional, pacu upiah. Pacu upiah. Jadi kita mengajarkan anak-anak itu bagaimana caranya menanam padi supaya mereka tahu bagaimana sih petani itu susahnya untuk menanam padi. Dari mana supaya asalnya kaya. padi ini loh? Itu Dari penting. mana asalnya nasi? Nah, yang nasi rupa dari dimakannya. lumpur lah ya. Dan ternyata dari paket wisata yang kita jalankan itu banyak anak-anak yang tidak tahu bagaimana rasanya jalan di pematang sawah, bagaimana apa itu kerbau, mana yang banteng, mana yang kerbau gitu. Apa itu cabai rawit. Jadi anak-anak banyak yang tidak tahu itu. Nah, sambil Makanya, mengenalkan lah. Iya, kita mengenalkan itu. Setidak apa yang dia makan dia tahu. Iya. Ya. Iya. Sekarang banyak sekali anak orang yang apa? Dia cerdik, pintar, tapi bodoh. Tidak mengerti apa-apa. Nasi pun tidak tahu dari mana. Iya. Jadi mereka kaget ya, ternyata dari benih itu mereka Iya. kaget, ternyata dari sekecil itu. Jadi juga ada paket cooking class, jadi belajar buat onde-onde, rendang, cangkuak. Saya dengar kabar sudah mendirikan kafe terakhir. Iya, iya, ada kafe sawahnya. Kafe sawah. Siapa yang investornya? Jadi 2023 kita dirikan koperasi pariwisata. Jadi dia masyarakat, investasi masyarakat yang berinvestasi semua Iya. mendirikan kafe. Yang pertama investasi itu sebenarnya Nini Mama. Ya, kan Jadi masyarakat mereka- itu. Iya, Nini Mama, alhamdulillah anak kemenakan juga ikut. Akhirnya rame. Ya, 25 anggota koperasi. Ya, artinya keuntungan kafe untuk masyarakat. Nah, alhamdulillah. Semua kesenian tradisional dari masyarakat. Dari masyarakat dan Tinggal di rumah masyarakat. Iya. Makan dengan masyarakat. mobil pick up-nya juga. Ada mobil, mobil. Pajero Saya Kubu belum Gadang. jadi naik itu ya. Ya, Pajero Kubu Gadang. Jadi itu setiap minggu ramai di pengunjung. Iya, tapi kita kan memang berbasis apa ya? Ada grup, jadi wisata minat khusus dalam 1 bulan itu sampai 15 grup kan. Mau 15 tuh. Alhamdulillah lah ya. Yang jelas berpengaruh kepada ekonomi masyarakat setempat. Ya, satu grup itu 50 sampai 100 orang. Ya, dengan berbagai aktivitas. Iya. Oke. Apa? Lumayan juga itu ya. Tadi saya lupa, Mas Adi. Berapa pengunjung? Lebaran kemarin ramai saya lihat di foto-foto. Berapa orang pengunjung ke Ramenya sudah dapat yang lebaran musim lebaran kemarin? sekitaran lebih kurang 35.000 nya 35.000 yang berkunjung selama lebaran. selama lebaran kemarin. Banyak uangnya. 10.000 aja tinggal berapa uangnya? Hah? Oke. Ya, jadi ini harus dikembangkan terus. KP-nya sudah, apalagi nanti usahakan yang berbasis masyarakat. Ya, usahakan itu. Bang Adi, Bang Jenggot, Angga Lembe, anak muda yang masih lajang ini. Tapi penggiat pariwisata. Ya, di Talawa. Ya. Silakan, banyak saya menunjukkan diri. Iya, terima kasih Nyinya. Ya. Mungkin mewakili tim sana, ini suatu kebanggaan bisa tampil di Danau Inspirasinya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Adi Kurniawan dari GTP Ulakan ya. Ya. Nah, Desa Wisata GTP Ulakan. Kegiatan sehari ya bersama masyarakatnya. Ya. Ya, jualan, ya nunggu para pelanggan dan ya bersama masyarakat
untuk pariwisata yang berkelanjutan. Ya, saya lihat di foto-foto ada lomba menangkap kepiting juga ada ya. Iya. Itu orang masuk ke rawa itu. Ya, sebenarnya kita bukan ikut-ikutan ya. Kadang terinfluence itu memang berpengaruh terhadap perkembangan kita. Tapi konsep kita harus berbeda dengan orang. Kita menawarkan satu hal yang mungkin di masa kecil ini bagi kita biasa, ternyata bagi orang lain luar biasa. Dia mau berlumpur-lumpur mencari kepiting, mencari lokan, mencari buah nipah yang sekarang viral mungkin di media sosial. Yang buah nipah yang selama ini terbuang sekarang udah jual ya. Iya. Luar biasa peminatnya saya lihat. Sehingga produksi nipah di tempat beliau ini tidak mencukupi. Iya. Saya lihat sudah datangkan dari pesisir selatan. Iya toh? Iya. Kebutuhan sekarang ya itu terdaftar di kita menyebutnya kelompoknya KUEM ya, Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Nagari Bulakan. Ya. Jadi itu ada terdaftar 60 kakaknya. Yang bergerak di bidang nipah itu. Cukup untuk jualan nipah, produk turunan nipah, ada es krim nipah, jus buah nipah, semua terkait tentang nipah ini. Karena setelah kita masuk anugerah desa wisata Indonesia itu, nipah ini mulai dikenal luasnya sampai kebutuhan lokal kita di kebun yang kita punya ini tidak mencukupi, sehingga kabupaten-kabupaten tetangga kita minta nipahnya untuk dijual di tempat kita gitu ya. Kurang lebih kebutuhannya itu 700 sampai 800 tandan sehari. Per hari. Kan luar biasa. Ujungnya awal-awal pariwisata. Tapi untuk efek ekonominya ini yang perlu kita pahami, yang berbasis masyarakat itu ini. Jangan masyarakat nanti tukang parkir, cuci piring itu nak masuk. Kemudian yang menjadi sangat penting juga yang perlu saya pertanyakan ini kalau untuk internal sudah berbuat. Saya dengarkan sudah juga dipesan-pesan orang. Jadi orang panggilan, dikontrak orang, apalah istilahnya. Itu kan, iya, kan pesan nagari, bisa nak bantu kami nagari kami. Ya. Saya dengar terakhir ke Pasaman. Ya, bupatinya ngomong ke saya, tim Sanak itu hebat. Ya bupatinya ngomong tim Sanak itu hebat. Siapa yang bisa ngomong? Kapan itu? Saya nak di Pasaman ini. Ajo. Apa itu? Sejauh mana? Itu apa harapannya di Pasaman itu? Jadi awalnya, Pasaman itu kan daerah hutan itu. Ya. Apa yang dikunjungi orang ke hutan itu? Pasaman itu sebenarnya punya banyak potensinya, tetapi selama ini agak tertutup potensi itu karena sesungguhnya pariwisata itu bukan soal potensi. Kuat yang harus dibina itu memang SDM pengelola, tata kelolanya. Nah itu yang belum berjalan di Pasaman. Jadi Pak Sabar ini punya kesadaran bahwa potensi ini tidak mungkin bisa meledak kalau SDM pengelolanya tidak dibina. Jadi melihat sekarang tahap pembinaan SDM. Iya, kita melakukan pemetaan dulu kemarin, remapping lagi tentang potensi wisatanya. Kemudian kita mulai melakukan pendekatan dengan pihak nagari. Berapa nagari? Berapa lokasi? Itu banyak sekali, hampir semua nagarinya mendaftar ya dia, hampir semuanya. Iya, ke orang-orang. Setelah dipetakan berapa nagari yang tahap awal? Ada 5 prioritas. Iya. Untuk saat ini kita punya 5 prioritas. Ya, harus dimatangkan yang 5 ini dulu. Sehingga dia jadi model. Jadi model. Nah, nanti tidak percaya Pak Bupatinya Pak Sabar ini. Oh ya. Harus ada modelnya, modeling ini dulu. Iya, modeling ini dulu. Tapi tetap mengarah ke pengelolaan hutan. Oh ya, sebagian ada yang potensinya dalam hutan, ada yang perikanan karena mereka punya banyak kolam ikan di situ kan. Ada juga yang pertanian potensinya, ada yang sejarah lainnya. Sejarah. Nah, Bonjo misalnya, bahkan Pasaman itu punya arca lainnya. Punya arca. Jadi itu kan mutiara yang terpendam. Terpendam itu. Ya. Mudah-mudahan Bupati yang ini agak berselera dia membangkit mutiara terpendam ini. Ya. Mudah-mudahan. Ya. Kemudian kemana lagi? Terakhir ada ke Solo? Ada, kita ke Solo. Beberapa waktu ini kita fokus ke Solo untuk membina desa wisata. Udah beberapa tahun ini kita aktif di Solo. Udah berapa tahun di Solo? Berapa? Udah 3 tahun. Jadi tim Sanak ini aktif di Solo selama 3 tahun. 3 tahun ini. Udah ada yang bisa dipanen enggak? Desa wisatanya? Ya. Oh ada. Udah banyak yang ready. Jadi tim Sanak ini sudah 3 tahun masuk di Solo ini. Nah, Kabupaten Solo dalam rangka membangun. Iya di Bupati, iyalah masuk kita masih diam-diam. Dia pasti dipesan oleh bupatinya, dia sekakan. Selama sudah 3 tahun ya, dalam rangka membangun desa wisata. Udah ada yang jadi belum?
Atau yang dapat nama lah, kan bisa dapat nama itu dapat penghargaan kementerian atau apa. Sekarang ini masih dalam tahap kita menguatkan kembali desa-desa wisata ininya. Jadi yang di Kabupaten Solo itu Di mana aja? misalnya di kawasan Alahan Panjang misalnya, atau di bagian utaranya juga banyak kita bina sampai ke Kinari ya dia. Oke, Tanjung dari Alainya. Hah? Tanjung Tanjung Alai. Alai. Alai juga ada. Jadi kita membina di Solo itu sekitar 30-an lebih desa wisata lah ya. 30-an lebih desa wisata. 30 desa wisata dibina di Solo. Rutin selama 3 tahun itu ya. Rutin, insya Oh. Allah rutin. Dan belakang ini kita lebih fokus ke menyiapkan desa wisata untuk mengikuti anugerah desa wisata Indonesia Di di Parekraf. Alahan Panjang yang perlombaannya diadakan oleh Kementerian Parekraf. Alam Panjang yang diangkat ini. Alahan Panjang. Nah menariknya dia ada yang kan yang kita Ini tetap CBT kan? Iya. CBT. Dan menariknya akhirnya konsep pasar digital Kubu Gadang itu diaplikasikan di Jorong Usa. Direplikasi. Jadi Jorong Usa. lahir pasar dengan baju saisua, makanan tradisional, koin. Jadi itu ada langsung hadir proses- Itu langsung duplikasi lah ya. Ya. Duplikasi. Alhamdulillah, berarti sudah nyebar ini. Yang diusak itu. Ya. Saya pernah nengok The itu Ustaz. power of Saya kan emak-emak. saya kan sering ke Alam Panjang. Ya. Ya. Saya, Dan 4 desa diantaranya Nye, sudah masuk 300 besar di tahun 2023 Anugerah Desa Wisata Indonesia. Itu ada Talang Babungo, ada Kampung ada tabik terlalu ya, Mah. Kampung Batu Dalam, Nah. Alan Panjang dan Tanjung Alai. Itu udah masuk Anugerah Alam Desa Panjang di mana yang diusak itu? Iya. Ya, usah. Ya, Alan Sebelum kita masuk di Kabupaten Solo, sebenarnya secara personal teman-teman ini udah ada yang masuk di Kabupaten. Enggak, kita kan yang masuk resmi. resmi sebagai Jadi tim. sudah 3 tahun kita bermain di Solo ya. Iya. Waktu itu Hah? di Padang Alhamdulillah. Saya ragu juga waktu saya lihat di main di Solo ini. Rafting Panjang. juga. Rafting juga ada. Oh, Salimpe. Salimpe. Selimpik di bawah Alam Panjang. Ya. 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 Kan Alam Panjang Selimpik. Salimpe. Itu penggeraknya tidur di tempat Bang Ritno loh. Nye. Ya. Ya, artinya kan tim sanak sudah masuk ke Ya. Solo. Ya. Masuk ke Solo. Terakhir di Alam Panjang. Alam Panjang. Ah. Itu untuk memberdayakan. Berarti tim sanak itu sudah kemana-mana. Mudah-mudahan sekarang diajukan untuk juara nasional. Ya, Dapat penghargaan lomba. di Yang Alam Panjang. dalam Aduh, database Iya. remaja desanya. Ya. Berapa desanya? Jadi kan ada nanti tuh desa-desa wisata ini direkomendasikan oleh Dinas Pariwisata dan provinsi juga. Tentunya nanti di provinsi. Nah, nanti kita juga usulkan begitu ya, bahwa desa wisata di Alam Panjang. Alhamdulillah pihak provinsi khususnya gubernur dan wakil gubernur sangat support gitu untuk merekomendasikan. Di Alam Panjang ini kan pertama keunggulan komparatifnya. Dia kan sangat spesifik Ya. dari segi udara, kemudian lingkungannya, ada danau, ada gunung, mana ada orang punya tiga. Swissnya Ya, Swiss. Indonesia. Switzerlandnya Indonesia. Ya, memang bagus. Negari dingin tanpa Ya, salju ya. ya, dingin tanpa salju. Pertanian juga jadi pesona Iya, tersendiri di Pak, situ. pastilah. Lahan pertanian. Pastilah. Dengan potensi yang luar biasa itu jadi tantangan bagi pribuminya ya. Apakah Yang mau penting saya mengembangkan- mengingatkan, Hmm. jangan nanti CBT-CBT-an. Awal-awalnya CBT, ya, pariwisata berbasis masyarakat. Akhir-akhirnya yang masyarakat itu gusur, muncul aja raksasa-raksasa. Kita di Karena awal daerah itu daerah inceran itu. Ini pemahaman ini beritahu ke masyarakat ini. di awal-awal Anda harus menjadi raja di kampung Anda. Anda harus penikmat pertama. setiap kita masuk di nagari-nagari itunya, sebenarnya kita hal pertama yang kita sampaikan ke masyarakat itu memang itu dulu bahwa Karena pariwisata kebijakan itu Sumatera menjadi Barat masyarakat. sekarang sudah inklusif, Ya. inklusif development, dalam pembangunan. Sustainable. Ya, yang Anda kerjakan ini lah. Inklusif sustainable itu. Ini dia. Penikmat terbanyak itu masyarakat. Ya. Betul. Nah, ini. Mudah-mudahan tim sanak ini bisa menjadi Insyaallah. ya modeling pekerjaannya dan orang-orangnya bisa diberdayakan atau memberdayakan tergantung situasi. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk pembangunan Sumatera Barat, khususnya dan Indonesia umumnya. Karena saya dengar kabar semuanya sudah mulai terundang ke Bali, ke Aceh segala macam. Ya, mudah-mudahan sudah mulai tersohor di Republik ini. Tapi jangan lupa setelah tersohor keluar di kampung sendiri jangan tidak diurus.
Ya. Ya. Oke, selamat kawan-kawan. Terima kasih. Kawan semua. ininya. Banyak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.